Halo, selamat malam semuanya. Suaranya Miss kedengeran nggak ya? Kedengeran, Miss. Halo, udah kedengeran? Kedengeran, Miss. Oke. Untuk layarnya juga sudah kelihatan belum ya PPT-nya? PPT-nya belum. Belum. Ini udah kelihatan? Sekarang? Belum juga ya, bentar ya. Oke, sekarang udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Kalau sudah, Miss mulai nih. Udah, Miss. Oke. Miss mulai pelan-pelan ya. Jadi hari ini Miss diminta untuk review singkat materi tentang graf. Graf ini secara pertemuan harusnya ada setelah relasi ya, berarti kurang lebih 2-3 kali pertemuan gitu untuk bahas graf. Nah, graf itu sendiri biasanya digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek tertentu. Jadi misalnya objek satu dengan objek lain itu bisa dihubungkan dengan graf. Nah, representasi visual dari graf itu adalah objeknya ini dinyatakan dengan nokta, bisa bulatan atau juga bisa titik. Sedangkan untuk menghubungkan objek-objeknya itu, objek satu dengan objek yang lain, biasanya dinyatakan dengan sebuah garis gitu. Jadi di graf itu sendiri nanti fokus teman-teman akan mempelajari terminologi dasarnya, kemudian representing graf dan graf isomorfik, ada connectivity, kemudian ada Euler dan Hamilton, kemudian ada short path problem dan ada graphic coloring. Nah, untuk yang sederhana dulu, jadi grafik itu notasinya itu dituliskan sebagai G besar, yang dituliskan sebagai F, E. Jadi untuk F itu sendiri adalah himpunan yang nggak kosong dari sebuah simpul-simpul. Jadi untuk menyatakan sebuah titik, nokta, atau bulatan itu dianotasikan sebagai F. Kemudian E besar ini adalah himpunan sisinya. Jadi misalnya titik 1 dihubungkan dengan titik yang satunya, dari situ ditarik, titik-titik yang kita hubungkan itu adalah G-nya, kemudian garis penghubungnya itu adalah E-nya. Secara sederhananya, seperti yang Miss tambahkan di PPT yang ada di BINUS Maya, jadi untuk yang pertama, angka 1, 2, 3, dan 4, ini titik-titik ini namanya adalah simpul. Jadi bisa didefinisikan sebagai F, ini namanya simpul. Kemudian garis-garis penghubungnya, ini misalnya titik 1 ke titik 2 dihubungkan oleh garis-garis ini namanya adalah sisinya. Jadi kalau ditanya ada berapa aja nih simpul di G1, oh ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kalau ditanya ada apa aja nih sisi di G2, berarti ada E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Kemudian kalau di G3 berarti disebutkan E1, E2, E3, E4, 5, 6, 7, 8. Tuh. Nah,
Untuk grafik sendiri, secara mudahnya itu, pertama kita harus kenal yang namanya simple grafik. Nah, simple grafik ini adalah grafik sederhana. Jadi dia tidak mengandung sisi yang ganda. Itulah sebabnya dia disebut sebagai grafik sederhana. Ini case-nya ini menghubungkan antara San Francisco, LA, Denver, Chicago, Detroit, New York, dan Washington. Nah, untuk simple graph itu sendiri, computer network-nya hanya menyambung simpul itu satu kali. Jadi nggak ada simpul yang sisinya itu ganda. Sedangkan ada yang namanya grafik multigraph. Nah, multigraph ini berarti simpulnya boleh menyambung lebih dari satu. Artinya dia nggak ganda atau grafiknya tidak sederhana. Nah, grafik ini contohnya untuk komputer network ini di Los Angeles, di LA itu ke Denver ada 2 yang menghubungkan garisnya lainnya. Kemudian dari Denver ke Chicago ada 3. Begitupun dari Chicago ke New York, kemudian dari New York ke Washington. Ini intinya dia nggak satu aja gitu. Ada yang nggak satu, oh berarti dia multigraph. Kemudian ketika Itu kayaknya yang di share screen masih nggak kelihatan deh, Miss. Masih di PPT yang slide awal, Miss. Masih yang kecil ya? Wait. Iya. Miss berhenti share screen-nya dulu. Oh iya, sorry. Bentar. Yang ini udah kelihatan belum? Sekarang berarti di yang ada simple graph, multigraph, sama pseudograph. Udah muncul? Sudah, Miss. Oke, sorry ya. Jadi Miss ulang untuk yang gambar yang tadi ini udah muncul ya G1, G2, G3 ya sekarang ya. Jadi untuk titik-titik ini teman-teman 1, 2, 3, 4 ini yang namanya simpul. Kemudian ketika titik 1 kalian hubungkan ke titik 2, titik 3, kemudian titik 2 dihubungkan ke titik 4 dan sebagainya. Garis-garis yang menghubungkan ini yang dinamakan sebagai sisinya. Gitu. Nah, ada simple graph, multigraph. Tadi ini sudah jelasin simple graph itu berarti maknanya adalah grafiknya sederhana. Jadi dia nggak ada sisi yang ganda. Tuh, ini ada case-nya computer network di US. Ini ada San Francisco yang dihubungkan ke LA, ke Denver gitu ya. Jadi di computer network ini cuma satu aja kalau simple graph. Sedangkan kalau untuk multigraph itu dia dikatakannya adalah grafik tak sederhana. Berarti boleh mengandung sisi yang ganda. Jadi boleh sisinya itu 2 kali dihubungkannya boleh. Nah, kemudian ketika sisi-sisinya itu dihubungkan ke sisi itu sendiri. Sisinya itu menghubungkan ke titik itu sendiri atau ada bahasa mudahnya adalah loop gitu ya. Itu kemudian grafiknya disebut sebagai grafik semu atau pseudograph. Tuh. Nah, ini yang simple graph, multigraph, dan pseudograph yang Miss tunjukkan ini adalah graf yang tidak berarah. Kalau graf yang tidak berarah itu berarti tidak ada tanda panahnya yang menyatakan sisi tersebut mengarah kemana. Ini contohnya kayak di San Francisco ke Denver, ini kan cuma garis. Tapi kita nggak tahu nih arahnya dari San Francisco ke Denver kah, atau Denver ke San Francisco kah. Nah, jadi 3 gambar yang Miss tunjukkan ini adalah grafik tidak berarah. Sedangkan ada grafik multigraph atau grafik tak sederhana yang dia disebut sebagai berarah. Kalau grafik berarah berarti ada tanda panahnya. Oh, ada nih contohnya kayak San Francisco ke Denver. Tadi yang sementara awalnya cuma line doang, sekarang ada tanda panahnya. Ini berarti menyatakan arahnya dari San Francisco ke Denver. Bacanya gitu. Kemudian ada San Francisco ke Los Angeles.
Kemudian dari Los Angeles ke Denver, begitupun Denver ke Los Angeles. Nah, yang tadi yang kita bahas di awal ada simple graph, multigraph, pseudograph itu contoh dari undirected multigraph atau grafis yang tidak berarah. Tapi di sini masih relatif mudah ya karena kalian cuma diminta untuk mendefinisikan grafik aja. Nah, untuk penggunaan grafik itu sendiri cukup banyak. Jadi mungkin ini bisa nanti sambil teman-teman pelajari ya. Ini penggunaannya untuk di social network, ini untuk kita menjalin pertemanan gitu. Kemudian ada di communication network, kalau misalnya ini ya kayak model telepon dan lain sebagainya masih menggunakan itu. Kemudian ada biologi network, itu untuk protein, DNA, dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada semantic network, dan ada turnamen juga biasanya menggunakan graph model. Tuh. Kalau misal di kelas Miss di LC itu Miss kasih tugas untuk membuat graph dari simple graph, multigraph, dan directed dari penerbangan Boston, New York, kemudian New York to Boston. Nanti teman-teman bisa coba. Kalau misal coba mengerjakan exercise ini ya, kalau misalnya dia simple graph, berarti kalian cukup hubungkan aja kota-kota ini sekali. Kemudian kalau multigraph, berarti teman-teman hubungkan ini kota-kota ini sesuai dengan berapa kali penerbangannya. Contohnya ini ada 4 penerbangan dari Boston ke New York. Kita coba bahas ya. Misalnya ini Boston kita lambangkan sebagai A, New York-nya B, terus ada lagi mana nih? Miami-nya C, kemudian Detroit-nya adalah D, Washington itu kita pakai E. Oke. Kita gambar di sini ya. A, B, C, D, E. Oke. Kita mulai ketika simple graph, berarti kalian cukup hubungkan aja titik-titik ini Boston ke New York, New York ke Boston, kemudian New York to Miami, kemudian ada Miami to New York, kemudian Detroit ke New York, berarti D ke B, kemudian New York ke Washington, New York itu B ke Washington. Ini ya. New York ke Washington, Washington ke New York, Washington ke Miami, Miami itu C. Kurang lebih gini. Jadi kalau untuk yang simple itu cuman teman-teman cukup hubungkan satu sama lain aja. Kemudian untuk yang ini bisa hapus dulu. Untuk yang multigraph. Untuk yang multigraph berarti kan lebih dari satu. Jadi kalian boleh mulai dari menggambarkan yang pertama. Ada 4 penerbangan dari Boston ke New York, A ke B. Karena dia multigraph dan tidak directed, jadi kalian boleh gambarkan dulu gini. 1, 2, 3, 4. Keep dulu sampai sini. Kemudian 2 penerbangan dari New York ke Boston. Berarti ada satu lagi nih. 1, 2. Ya, ini ngumpul gini karena kan dia masih multigraph dan tidak directed, tidak ada arahnya. Kemudian ada 3 penerbangan dari New York ke Miami, B ke C. 3 penerbangan, 1, 2, 3. Kemudian 2 penerbangan dari Miami ke sebaliknya. Jadi ini 1, 2, 3. Oke. Kemudian 1 penerbangan dari
Newark ke Detroit 1, berarti B ke D. Oke, kemudian 2 penerbangan ke sebaliknya. Kemudian ada 3 penerbangan dari New York ke Washington. Oke, dan ada 2 penerbangan Washington ke New York. Agak ribet ya, agak warnanya beda. 1, 2. Oke, 2 dan 1 penerbangan dari Washington ke Miami. Nah, ini kalau misal rapi, dia kan akan kebentuk gitu ya grafnya. Ini disebut sebagai multigraph, juga disebut sebagai multigraph undirected karena dia tidak ada arahnya. Tapi ketika teman-teman berikan arah, misal contoh arah tuh seperti ini, jadi 3 penerbangan dari New York ke 4 penerbangan dari Boston ke New York. 4-nya Boston tuh A ke New York B, itu berarti 1. Ini tanda panahnya mengarah dari A ke B. Nah, ketika diberikan arah seperti ini, berarti dia multigraph yang direkta. Nanti silakan teman-teman coba ya. Kemudian selanjutnya ada terminologi dasar untuk grafik. Maksudnya terminologi dasar ini adalah beberapa istilah atau terminologi yang berkaitan dengan grafik. Jadi biasanya grafik itu kan didefinisikan beberapa terminologi. Ini Miss sudah rangkumkan, itu kurang lebih ada 7 yang harus teman-teman ingat. Yang pertama adalah adjacent atau bertetangga. Nah, kalau misal case-nya adalah gambar G1, G2, G3, maksud dari bertetangga itu adalah ketika sebuah simpul terhubung dengan sebuah sisi, maka simpul itu dikatakan bertetangga. Jadi, kalau ada nih satu simpul ke 1 dan simpul kedua, ini yang ditandain merah juga, ini dihubungkan, ini ya, dihubungkan, dan dihubungkan juga ke simpul 3, ini berarti dikatakan simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan juga simpul 3. Kemudian, misalnya ini yang gambar G2, ada simpul 1, ini berarti dia bertetangga ke simpul 2 dan juga bertetangga ke simpul 3. Itu yang pertama, untuk yang bertetangga. Sedangkan untuk yang bersisian itu adalah ketika sembarang nilai E itu dikatakan bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Misalnya ini case-nya adalah case-nya adalah sisi E2, dia dikatakan bersisian dengan mana? Adalah dia bersisian dengan simpul 1 dan juga simpul 2. Kalau misalnya ditanya E1 bersisian dengan simpul yang mana, berarti dia juga bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. E3 ini bersisian dengan simpul mana, berarti dengan simpul 1 dan simpul 3. Artinya di antaranya. Ya. Kemudian yang ketiga ada simpul terpencil atau isolated vertex. Maknanya adalah simpul ini nggak mempunyai sisi yang bersisian dengan dia. Contohnya ada di G3, ini adalah simpul kelima. Nah, simpul 5 ini, dia masuk ke dalam graf di G3, tetapi tidak ada sisi yang menghubungkan simpul 5 ini dengan simpul-simpul yang lain, sehingga dia disebut sebagai simpul terpencil. Nah, sedangkan ketika simpul itu hanya terhubung dengan satu sisi, dia disebut sebagai simpul 1 atau pendant vertex. Ketika contohnya adalah yang keempat ini, dia cuma bersisian dengan satu simpul, yaitu simpul ketiga, berarti dia disebut sebagai pendant vertex. Nah, ketika simpulnya itu tidak terhubung semuanya, ini contohnya tidak terhubung. Nah, ini disebut sebagai graf kosong atau empty graph. Jadi dia tidak terhubung. Ada simpulnya, tetapi simpul itu tidak saling terhubung satu sama lain, jadi tidak punya sisi, sehingga dia disebut sebagai empty graph. Kemudian yang terakhir ada degree atau derajat. Nah, derajat sebuah simpul di grafik
tak berarah, kita ngomongnya grafik tak berarah dulu ya, itu adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Jadi misalnya berapakah derajat dari simpul 1 di G1? Ya, karena ada sisi yang bersisian dengan simpul 1 itu ada sisi kedua dan sisi ketiga, berarti degree-nya ada 2. Kalau misal ditanya nih, di G2, berapakah degree dari simpul 1? Dia ada di E2, E1, dan E3, berarti jumlah degree-nya adalah 3. Jadi, kalau di grafik tak berarah, kalian lihat aja dia nyabangnya berapa nih si simpulnya. Oh, itu ada jumlah degree-nya. Nah, untuk degree itu sendiri, ada yang namanya ketika dia grafiknya itu berarah, dia ada yang namanya degree in dan juga degree out. Nah, makna dari degree in berarti ya, misalnya ini katakanlah titik A, dikatakan in berarti dia yang masuk ke simpul tersebut atau jumlah sisi yang masuk ke simpul tersebut. Kemudian dikatakan degree out itu ketika sisinya keluar dari simpul tersebut. Nah, jadi dia untuk nilai in dan juga nilai out itu harus sama. Ya, misalnya ini yang A. A ini seperti ini harusnya. Yang A ini untuk in-nya ya, Miss tulis yang in dulu. Ini A, ini B, ini C, ini D. Oke. Ini yang out. Oke. Untuk yang in, di A itu ada ini dari C ke A, 1. Kemudian dari B ke A, 1. Dan kalau kalian lihat di sini ada satu lagi yang masuk, jadi untuk degree di in itu, untuk yang simpul A itu ada 3. Kemudian yang B, itu kalian lihat aja yang masuk nih, dari A 1 dan dari D 1. Berarti in-nya di kedua itu ada 2. Di B ada 2. Kemudian yang C, kalian lihat di sini yang masuk adalah dari B, berarti jumlahnya 1. Kemudian untuk yang D, di sini ada 2, masuk dari D, kemudian dari C. Selanjutnya untuk yang A itu keluar untuk ke B, kemudian untuk ke A lagi, jadi dia adalah jumlahnya A, 2. Kemudian untuk yang B, itu keluarnya adalah dia ke A, ke C, dan juga ke D, berarti jumlahnya adalah 3. Kemudian yang C itu keluar untuk ke A dan ke D, berarti jumlahnya 2. Kemudian yang D itu keluar untuk ke B aja, itu 1. Nah, ketika ini dijumlahkan, ini 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2, itu jumlahnya ada 8. Kemudian 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 juga jumlahnya 8. Ini grafik berarah, nilai atau sigma dari degree in itu harus sama dengan sigma degree out, yang kemudian notasinya dilambangkan sebagai E. Jadi nilai D in dan D out itu harus sama. Nah, ketika dia sama, kemudian kita kenal dengan yang namanya nanti handshaking theorem, atau disebut sebagai teori jabat tangan. Kalau kita berjabat tangan dengan orang, itu kan kita ada timbal balik ya, dari tangan kita dan juga dari tangan orang tersebut. Jadi bisa dibilang 2 kali lipatnya. Oke, ini Miss kasih contoh untuk basic terminologi. Gambar ini diminta untuk mencari degree dari masing-masing simpul. Ini ada A. Ini grafiknya nggak berarah ya, berarti A itu ada 2 degree-nya. Ini ya, ada 2 sisi yang keluar dari A. Kemudian yang B ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang C ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang F ada 1, 2, 3, 4.
Kemudian yang D ada 1, yang E ada 3, dan yang G 0. Kalau diminta untuk menuliskan degree-nya, cukup tuliskan jumlahnya aja. Tapi ketika diminta untuk menuliskan tetangganya atau neckboard-nya, teman-teman harus tulis kemana kemana sisi itu mengarah. Kayak misalnya ini A, neckboard-nya kemana? Ada ke B dan juga ke F. Kemudian yang B kemana? Ada ke A, ke F, ke E, dan juga ke C, dan seterusnya. Kemudian diminta untuk mencari isolated vertex, berarti dia yang terisolasi. Terisolasi itu ada yang G. Jadi ingat ya, kalau misal isolated itu berarti dia tidak ada sisi yang menghubungkannya. Kemudian ada pendant vertex, berarti dia cuma terhubung satu. Jelas ini ada di D. Ini nggak jauh-jauh, nanti teman-teman diminta untuk mencari degree-nya berapa, tetangganya yang mana, kemudian yang terisolate yang mana, pendant vertex yang mana, gitu. Jadi bisa juga nanti kalau misalnya grafiknya itu grafik berarah atau directed graph, ya kalian lihat ada yang in, ada yang out. Gitu. Nah ini ada contoh untuk degree yang A. Degree yang A itu ada 1, 2, 3, 4. Yang A ada 4. Kemudian yang B ada 1, 2, 3, 4. 5 ya, karena dia ada yang terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang C ada 1. Kemudian yang D ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Kemudian yang E ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak ya. Kemudian untuk nyari neckboard-nya, neckboard ini kalian harus tuliskan sisinya itu mengarah kemana. Kalau neckboard-nya A berarti ke E, D, B. Gitu ya. Untuk isolated vertex-nya tidak ada, karena dia tidak ada simpul yang terisolasi. Kemudian untuk pendant vertex-nya sudah jelas berarti ada di titik C, karena dia sendirian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya, karena ini cuma teori sederhana. Oke, selanjutnya ini yang Miss bilang tadi ada handshaking theorem. Yang artinya dia itu derajat semua simpul pada sebuah grafik itu adalah genap. Jadi, kita kalikan jumlah sisi pada grafik tersebut. Jadi, 2 kali sisinya. Jadi, misalnya ada sisinya ada 5, ya berarti derajatnya ada 10, gitu ya. Karena kalau teori kita jabat tangan itu kan ada timbal balik dengan orang yang kita ajak jabat tangan gitu kan. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada in degree dan out degree untuk grafik yang berarah. Jadi kalau misalnya untuk grafik yang berarah tadi, kita lihat degree Giang, itu bisa teman-teman lihat untuk tanda negatif, ini berarti menandakan degree yang masuk, berarti yang masuk ke sisi A, gitu ya. Kemudian degree yang dilambangkan positif, itu adalah sisi yang keluar dari simpul tersebut. Kalau misalnya degree negatif A, berarti teman-teman lihat aja tanda panah yang masuk ke A itu ada berapa. Nah, A ini ada yang ke A itu sendiri, ini. Kemudian ada yang dari E. Nanti jumlahnya 2. Kemudian untuk yang degree B, itu ada yang dari A, kemudian ada yang dari C. Untuk C itu sendiri ada yang dari A, dari D, dan juga dari C. Berarti jumlahnya 3. Kemudian untuk degree yang D, itu dari E dan juga dari B. Berarti jumlahnya 2. Dan untuk degree yang E, itu berarti yang masuk ada 1 dari E itu sendiri. Kemudian dari D, kemudian dari A.
Nah, untuk yang degree out itu berarti yang keluar. Dia dilambangkannya positif. Jadi kalau in itu negatif, kalau out itu positif. Itu. Ini hanya berlaku untuk grafik yang berarah. Sampai sini nggak ada yang menyesuaikan, berarti ya masih aman banget sampai di sini. Selanjutnya ada some special simple graph. Ini ada beberapa, tapi nggak banyak kok, karena ini benar-benar cuma yang teori. Yang pertama adalah complete grafik yang komplit. Dikatakan grafik lengkap itu ketika setiap simpul itu mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Nah, jadi simpul itu punya sisi ke semua simpul lainnya. Contohnya ini ke yang K3, ini simpul yang ditandain merah, ini dia menyambung ke simpul yang lainnya. Kan ada 2 simpul lainnya ya. Berarti ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang keempat, ini titik ini, dia menyambung ke 3 simpul yang lainnya. 1, 2, 3. Begitupun yang ini, dia juga kesambung ke simpul yang lainnya. Jadi intinya simpul itu akan menyambung sebanyak berapa jumlah simpul lainnya. Ini contohnya di K5, di sini ada 1 kan. Misal kita ambil titik yang di bawah sendiri, ini ada 4 simpul lainnya yang terkonek sama dia. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah ini. Kemudian ini ada K6, di sini ada 5 berarti. Harusnya ada 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi sederhananya complete graph itu pokoknya harus nyambung semua simpul, isinya tuh harus ke semua simpul. Mudahnya gitu. Kemudian ada cycle, ini bentuknya. Ini ya. Misalnya ini segitiga, dia di luarnya aja gitu. Terhubung satu sama lain, dia teratur. Kemudian ini kotak, di luarnya semua. Gitu. Ini kemudian ada segi 5, kemudian ini ada segi 6. Kemudian untuk ada ini wheels, ini roda, jadi di tengah-tengahnya itu ada titiknya gitu dari graf yang cycle tadi. Kemudian untuk yang N cube itu dia membentuk sebuah ini ya, kayak dimensi gitu. Nah, selanjutnya ada bipartit. Bipartit graf ini ketika sebuah graf yang himpunan simpulnya itu kita kelompokkan menjadi 2 himpunan. Jadi dikelompokkan jadi V1 misalnya, kemudian V2. Ini udah dikelompokkan seperti ini, dikelompokkan gitu. Kemudian setiap sisi dari ini dihubungkan ke V1 ini. Setiap sisi di V1 ini nggak boleh berhubungan. Ini nggak boleh saling berhubungan V1 dengan nggak boleh, maksudnya V1, V3, V5 yang dalam satu vertex ini tidak boleh berhubungan gitu ya. Kemudian dari V1 ini dihubungkan ke V2. Jadi dia tidak boleh, sederhananya nggak boleh sama simpul tetangganya itu nggak boleh ada sisi yang menghubungkan. Kemudian dari sesama vertex-nya ini harus disambungkan ke vertex yang lain gitu. Intinya dia yang sekelompok V1 nggak boleh bertetangga, begitupun untuk yang V2 nggak boleh bertetangga. Berarti kita mengelompokkan V1, vertex 1 dan vertex 2 itu berdasarkan dia bertetangga atau enggak gitu, atau sisinya terhubung atau enggak. Ini contohnya A, B, D, A, B, D. Mudahnya gini ya. A, B, D, kemudian C, E, F, K. Nah, ini kita pisah sebagai vertex 1. Ini sebagai vertex yang kedua. Ini yang ke-1 itu tidak boleh saling bertetangga. Nggak boleh nih A sama B dihubungkan, kemudian
B sama D dihubungkan itu nggak boleh, karena dalam satu vertex ini harus nggak boleh bertetangga intinya gitu. Begitupun juga yang kedua nih, nggak boleh nih C sama E dihubungkan, F sama G dihubungkan, E sama F dihubungkan, nggak boleh. Itu pertama yang harus dipenuhi itu. Kemudian dari vertex 1 harus dihubungkan ke vertex 2. Nih misalnya ada A menghubungkan ke G, F, E, D. G, F, E, C. Jadi misalkan pakai pointer warna lain. Kalau warna kuning kayaknya enggak kelihatan. Ya, A ke G, A ke F, A ke E, A ke C. Kemudian yang B itu ke F, E, C. F, E, C. Kemudian yang D itu ke sorry. Bentar ya. Cariin warna yang lain biar Oke, yang D di sini kemana nih D? Ke E, ke F, D ke E, F, G, C. Nah, kalau kalian lihat di sini setiap vertex tidak saling terhubung. Kemudian untuk semua vertex 1, vertex 2 dia saling ada penghubung. Jadi semua vertexnya ini kena gitu, bersisian dengan vertex 1. Nah, ketika ini misal vertex 1 dan vertex 2 ini semuanya bersisian, berarti dia disebutnya sebagai complete bipartite. Ini contohnya, ini misalnya yang atas, yang Miss lingkarin ini adalah vertex 1, kemudian yang bawah ini adalah vertex 2, dia dikatakan complete bipartite karena semua simpul di vertex 1 maupun vertex 2 ini terhubung gitu ya. Begitupun dengan K3,3, K3,5, dan K2,6. Ini namanya complete bipartite. Oke, selanjutnya ada representing graph. Nah, representing graph ini mudahnya kalian merepresentasi graph ke bentuk yang lain. Contohnya ada merepresentasikannya ke bentuk tabel, kemudian dibuat multigraph seperti ini. Anak panahnya kemana? Kita lihat terminalnya kemana. Kemudian ada yang merepresentasikan dalam bentuk matriks. Nah, sama seperti kita belajar yang relasi kemarin, kalau ke dalam matriks, berarti sisi yang menghubungkan sebuah simpul, dia akan bernilai 1 kalau ada yang menghubungkan. Tapi kalau tidak, ya berarti dia akan bernilai 0. Kalau case-nya seperti ini bisa ditulis A, B, C, D. Begitupun untuk yang atas juga A, B, C, D. Oke. Dari grafik ini kita bisa lihat A itu tidak ada, artinya 0. Kemudian AB ini ada ya, A ke B ada, berarti dinilai 1. Kemudian dari A ke C juga ada di sini, berarti nilainya juga 1. Kemudian ada A ke D. Juga ada, dia nilainya 1. Kemudian B ke A juga ada. Jadi kayak dia grafiknya masih tidak berarah, jadi masih dihitungnya ada 1. Kemudian B ke B itu 0. B ke C ada di sini ya, ada 1. Kemudian B ke D tidak ada, jadi 0. Kemudian C ke A ini ada, nilainya 1. C ke B itu ada juga, berarti 1. Kemudian C nggak ada, 0. CD di sini nggak ada, berarti 0. Kemudian DA di sini ada, jadi kita tulis 1. D ke B nggak ada, 0. C ke C nggak ada, 0. D ke D nggak ada, 0. Jadi mudah ya, yang penting teman-teman lihat, oh mengarah nih grafiknya ke simbol tertentu, itu berarti nilainya 1. Kalau nggak ada, berarti nilainya 0.
Mudahnya gitu. Tapi nggak selalu grafik dibentuk menjadi sebuah matrik. Bisa jadi matrik dibuat ke dalam bentuk grafik. Kalau seperti itu ya berarti kerjakan kebalikannya. Teman-teman harus membuat titik-titiknya dulu. Ini vertisnya ada A, B, C, D, ada A, B, C, D. Kemudian diikuti aja instruksinya. Di sini berarti A, ini B, ini C, ini D, ini juga A, ini B, ini C, ini D. Ini A ke A nggak ada, kemudian A ke B, ini A ke B ada, 1 ya. Kemudian A ke C ada juga, A ke C. Kemudian A ke D tidak ada, kemudian B ke B. B ke A ada, B ke B tidak ada, B ke C tidak ada, B ke D ada, kemudian C ke A ada, C ke B tidak ada, C ke C tidak ada, C ke D ada 1. Kemudian untuk D ke A tidak ada, D ke B ada, D ke C ada, kemudian D ke D tidak ada. Pun untuk menggambarkan ininya, titik-titiknya terserah kalian, asalkan kalian mengikuti instruksi dari matriknya ya. Nah, kalau misal untuk untuk grafiknya itu yang berarah nih, tetap kalau matriknya berarah kalian harus ikutin arahnya itu kemana ya. Misalnya A ke B ada ya berarti 1 gitu. Jadi yang membedakan hanya itu untuk grafik berarah. Kalau yang untuk incidence matrix itu teman-teman membuat grafiknya berdasarkan line-nya, berdasarkan sisinya. Jadi berapa banyak simpulnya itu diletakkan di sebelah kirinya di sini. Kemudian berapa banyak simpulnya di sebelah atasnya. Mudahnya seperti itu. Jadi dipisahkan antara kolom dan juga baris. Kemudian kita lihat di V1 ada E1, di sini ada. V1 juga ada ke E2, sisanya nggak ada kan. Kemudian V2 di sini ada ke E3, 4, dan 6. 3, 4, dan 6. Oke, kemudian V3, sini ada ke 5 dan 6. Kemudian ada V4, di sini ada ke 1 dan ke 2. Ke 1 dan ke 3. Ini, kemudian V5 ada ke E2. Ya, 5 ada ke 2 kan, ke 2, ke 4, dan juga ke 5. Selanjutnya ada isomorphic grafik. Jadi ini terlihat bahwa dari grafiknya itu memiliki geometri yang terlihatnya berbeda, tapi sebenarnya grafiknya itu sama. Jadi ada 2 grafik yang kalian gambarkan dengan simpul yang sama, dengan derajat yang sama, tetapi dia geometrinya beda. Itu bisa disebut sebagai graf isomorphic. Ini kalau dilihat sekilas, gambar G sama H itu kan beda ya, tapi dia terlihatnya beda, tapi ternyata dia adalah grafik isomorphic. Oke. Selanjutnya connectivity, ini kita konekin aja satu simpul ke simpul yang lainnya. Kemudian ada connected, grafik dikatakan berkoneksi itu ketika simpul-simpulnya terhubung. Tapi seperti ini nih contohnya, yang G1 itu terhubung. Nah, kalau yang G2 ini disconnected karena tidak terhubung ya antara C ke D, B ke E, begitupun. Jadi ini dalam satu graf, tapi dia terpotong. Jadi seolah-olah terpisah, itu namanya disconnected. Dia disebut connected tuh kayak misalnya ini, yang H1, H2, H3. Ini kalau misal dipisah-pisah, ini dia berkoneksi. Ini pun juga CAB ini koneksi kalau cuma CAB doang. DEF juga berkoneksi kalau DEF doang. Tapi kalau secara keseluruhan A, B, C, D, E, F ini dia tidak terkoneksi. Begitupun juga yang ruas kanan yang diwarnai biru ini. Kalau misalnya A, B, C, D, E, F, G, H ini jadi satu buah grafik, dia juga disebutnya tidak koneksi. Tapi karena ini dipisah-pisah
ABC, DE gitu, jadi dia disebutnya konektor. Oke. Nah, ini yang bisa dibilang terakhir itu adalah Euler dan Hamilton path. Ini agak pusing sedikit ya. Jadi untuk Euler circuit dan Hamilton circuit itu hampir mirip. Yang membedakan adalah untuk Euler itu kita hanya boleh melintasi simpul itu sekali. Jadi gini, kita mulai dari sebuah titik tertentu. Ini ya, kita lintasan misalnya di mana ya? Oke, Miss ganti warna merah dulu. Kita melewati sebuah warnanya nggak ganti. Sorry ya, nanti dulu ya. Warnanya merah. Oke. Misalnya kita mulai dari suatu titik tertentu. Nah, dari suatu simpul tertentu, kemudian kita akan kembali ke simpul tersebut, melewati beberapa simpul ini, membentuk sebuah lintasan gitu intinya. Nah, jadi kita cuman bisa melalui sisi-sisi itu tepat satu kali. Contohnya misal nih, ini grafik yang simpulnya cuman bisa, sisinya cuman bisa dilewati sekali. Ini misalnya kita mau memulai dari yang A dan akan kembali ke A lagi. Berarti kan kita melewati B, melewati E, nah, melewati C, melewati D, melewati E lagi, sampailah kita ke A. Berarti ini lintasan yang Miss buat ini tepat Miss lewatin cuma sekali doang. Dari A ke B, B ke E ke C ke D, D ke E ke A. Ini tepat semua Miss lintasi sekali. Berarti G1 ini bisa disebut sebagai Euler circuit. Nah, kemudian ini ada G2 dan G3, kita coba ya. G2 misalnya kita akan buat lintasan mulai dari A. Misalnya ke B, kita ke C, kita ke D, kita ke E, kita ke A. Betul kan? Ini bisa juga disebut sebagai Euler circuit. Intinya kita nggak boleh ngelewatin sisi ini lebih dari satu kali, gitu ya. Dan ketika titik ini kita mulai dari titik tersebut dan berhenti di titik tersebut, itu namanya sirkuit Euler yang tertutup. Jadi ini Miss mulai dari A, kemudian Miss selesai di A, itu berarti namanya lintasannya tertutup. Ya, jadi ingat kalau Euler cuma boleh ngelewatin sisinya itu satu kali. Sedangkan untuk yang Hamilton itu hanya boleh melintasi simpulnya satu kali. Nah, kalau yang tadi, misal contoh case-nya masih yang tadi ya, masih yang G1. G1 tuh Miss mulai dari A ke B, kemudian B ke E ke C, C ke D, D ke E ke A. E ini dilewati 2 kali. Berarti yang G1 ini bukan Hamilton circuit karena E-nya ini simpulnya Miss lewatin lebih dari sekali. Gitu ya. Jadi kalau Euler sisinya yang nggak boleh lebih sekali, kalau Hamilton simpulnya yang nggak boleh dipakai lebih dari sekali. Pun kalau misalnya kita mulai dari titik yang sama dan berakhir di titik yang sama juga disebut sebagai lintasan yang tertutup. Untuk Euler dan Hamilton semudah itu pemahamannya, enaknya seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya shortest path problem. Ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan mana sih lintasan yang paling sederhana, paling dekat, sehingga akan memudahkan dari segi waktu, jarak, dan juga biaya. Ini dipakai di penerbangan. Nggak tahu ini nanti akan dimasukkan ke UAS-nya atau enggak, tapi harusnya masuk untuk materi
salah satu case ya, maksudnya memang masuk tapi Miss nggak tahu apakah case-nya penerbangan atau enggak gitu. Jadi kita diminta untuk mencari lintasan yang paling sederhana atau paling dekat gitu. Ini ada penerbangan dari beberapa kota di Amerika ya. Ini ada jaraknya, ini ada waktunya, dan di sini ada biayanya. Nanti mungkin untuk pemrogramannya nggak kita pelajari di teori ya. Oke. Mungkin bisa teman-teman baca untuk yang shortest path problem, karena ini cukup mudah banget kalian mencari lintasan yang paling sederhana gitu dari titik satu ke titik terakhir gitu. Dan selanjutnya ada graph color. Nah, mewarnai untuk graf itu ketika dia bertetangga itu nggak boleh sama. Artinya misalnya kita mau mewarnai D dan E itu nggak boleh sama. Maksudnya berwarna merah sama-sama warna merah itu nggak boleh. Ya, yang tetanggaan nggak boleh warnanya sama. Atau yang saling terhubung nggak boleh warnanya sama. Ini contohnya yang gambar 4G itu B-nya adalah blue, E-nya adalah green. Blue ini tersambung ke A, ke C, ke D, dan ke D aja. Nah, blue ini tidak ada yang kesambung dengan blue juga kan? Kecuali setelah itu dari red, barulah kesambung ke blue lagi gitu. Tapi sebenarnya dia tidak tersambung lagi ke blue. Jadi intinya kalau dia tetanggaan, warnanya silakan dibedakan. Untuk graph color ini sendiri teman-teman tidak digunakan pewarnaan ya, jadi hanya notasi ini aja, kalimat aja, misalnya berwarna merah, berwarna coklat, berwarna hijau, berwarna green gitu, nggak yang diwarnai gitu, enggak. Jadi nggak harus mengharuskan teman-teman menggunakan pensil warna, pen warna atau pewarna itu enggak. Dan untuk berapa chromatic number of KN-nya itu disesuaikan dengan berapa jumlah warna yang ada. Ini misalnya berarti KN-nya ada 5 karena ada 5. Kemudian ini ada KM-nya ada 2 karena ada red dan juga blue. Ya, mudahnya seperti itu. Jadi untuk graf itu sendiri sebenarnya materinya relatif mudah. Jadi ketika kalian bisa memahami representasi of graph ke matrik, begitupun sebaliknya, kemudian bisa membedakan yang simple graph, multigraph, bisa mengetahui degree itu apa, bertetangga itu apa, yang simpul, yang sendirian itu apa, itu pasti jamin kalian bisa mengerjakan soal untuk materi graph dengan baik. Mungkin yang disampaikan itu, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, atau mungkin karena PPT yang Miss buat ini ada beberapa yang beda dari Binus Maya, bisa Miss nanti share ke grup ininya ya, Discord-nya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Belum ada. Oke, nggak ada ya. Atau ada yang mau ini Miss kirim aja kalau gitu PPT-nya di catatan. Oke. Bentar ya. Miss langsung kirim ke grupnya aja ya. Bentar, wait. Materinya grab. Oh, nggak bisa nih. Berarti Miss kirimnya lewat WA aja ya. Karena terlalu besar filenya ternyata nggak bisa ya.
Nggak bisa karena maksimal filenya 25 MB, sedangkan ini 50. Oke, nggak apa-apa. Nanti Miss kirim aja via WA ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin Miss akhiri sampai di sini ya teman-teman ya. Selamat malam, selamat belajar. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, boleh tanya ke Miss. Kalau Miss di kampus juga boleh, atau mau sit-in ke kelas Miss juga boleh. Atau mau next minggu depan mau bahas materi yang tentang tree, tentang pohon juga boleh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Makasih, Miss. Makasih, Miss.